Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anissa Putri Ananda dari Dual SID, Program Studi Sistem Informasi. Pada laporan pertemuan 4 kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan remote repository dan bagaimana cara submit data melalui form di Laravel. Nah, langsung saja saya akan membuka Visual Studio Code saja terlebih dahulu. Di sini. Nah, di sini pada proyek pertanahan admin sebelumnya, saya sudah membuat beberapa perubahan di root, controller, dan view-nya. Nah, mari kita lihat apa yang ada di view saya untuk lebih lanjut, untuk mengenal bagaimana cara submit data form di Laravel. Nah, di sini ada dua root yang akan saya gunakan pada submit data nantinya. Nah, yang pertama itu ada out biasa untuk menampilkan halaman login, dan yang kedua adalah root untuk memproses form login kita ya nantinya. Nah, di sini untuk root yang pertama kita menggunakan fungsi index, dan root kedua kita menggunakan fungsi login. Nah, ternyata di sini saya menggunakan out controller. Nah, apa saja isi dari out controller ini? Nah, ini dia. Ternyata di out controller saya memiliki dua fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi index, dan yang kedua itu adalah fungsi login. Nah, fungsi index ini digunakan untuk menampilkan view form login kita. Nah, yang kedua ini ada fungsi login, gunanya untuk menerima dan memproses data dari form login kita. Nah, saya akan lihat apa saja yang ada di fungsi login, karena untuk fungsi index kita cukup mudah untuk diketahui ya fungsinya untuk mereturn view login form. Nah, kita akan fokus ke function loginnya. Di sini saya sudah men-set dua data sekaligus, yaitu username dan password. Nantinya dari form login kita akan mendapatkan dua data juga, yaitu data username dan data password. Nah, dapatnya itu dari request, ya ini request yang diberikan oleh form login. Di sini dia. Nah, di sini nanti di set di data username dan data password. Nah, lalu request ini nih ya, request nanti akan kita cek pakai validasi form. Nah, apa itu validasi? Nah, validasi itu jika tidak memenuhi syarat yang ini ya. Nah, ini jika tidak memenuhi syarat dari validasi, maka dia akan menampilkan error message. Nah, error message-nya ini juga sudah saya modifikasi. Nah, di sini dia modifikasi error message-nya. Nah, di sini itu adalah tipe-tipe validasinya. Nah, misalnya jika validasi required di username tidak terpenuhi, dia akan menampilkan error message bahwa username wajib diisi. Nah, atau yang ini password validasinya min. Nah, di sini dia akan menampilkan password harus memiliki minimal 3 karakter. Nah, seperti itu juga di semuanya ya, password required. Nah, nanti error message-nya password wajib diisi, dan password digit ini yang ini. Nah, ini dia akan mengembalikan error message password harus mengandung huruf kapital. Nah, jika validasi ini tidak terpenuhi. Nah, ternyata validasi ini terpenuhi nih. Nah, dia akan lanjut ke sini. Nah, jika request yang diberikan oleh form login itu sama dengan data yang sudah saya set di sini, ini. Nah, jika sama ya, yang ini username sama yang ini, kalau passwordnya sama dengan yang ini. Nah, kalau sama, dia akan mereturn ke view logged pakai data loginnya. Nah, ini nih. Nah, jika if-nya gagal, ya akan lanjut ke else. Nah, jika request-nya tidak sama dengan data yang di set, maka dia akan return balik ke halaman login yang ini, login dengan error message bahwa username atau password salah. Nah,
saya akan lanjut ke form loginnya. Nah, di sini, dari validasi itu dia akan nampilin di sini if jika ada error. Nah, untuk setiap errornya ditampil untuk setiap errornya sebagai error, akan ditampilkan di sini, ditampilkan sebagai list titik. Nah, untuk formnya itu menggunakan metode post karena kita akan mengirim data ya. Lalu actionnya ke root yang memproses proses login. Nah, root yang ini ya. Nah, out login. Oke, sudah pas. Nah, jangan lupa untuk setiap inputnya tambahkan nama. Nah, nama ini perlu di sini untuk mendapatkan request username. Yang ini ya, harus sama dengan yang ada di sini namanya. Nah, untuk username, name-nya username, untuk password, name-nya password. Nah, selebihnya ini untuk aksesoris biasa saja ya. Nah, nanti dia akan disubmit melalui button IP submit ke action root ini. Nah, akan saya coba demokan ya. Nah, di sini sudah tampil ya bagaimana tampilan form loginnya. Nah, saya akan mencoba untuk menampilkan error message-nya. Pertama itu required ya, required. Nah, di sini karena validasi required itu tidak terpenuhi, dia akan menampilkan error message bahwa username dan password itu wajib diisi. Nah, bagaimana kalau passwordnya tidak memiliki kapital? Nah, password harus mengandung huruf kapital. Bagaimana kalau passwordnya di bawah 3 karakter misalnya? Nah, password minimal harus mengandung 3 karakter. Gimana kalau semuanya itu sudah benar tapi tidak sesuai dengan username dan password yang sudah kita set misalnya? Nah, username atau password salah. Nah, dari mana error message ini? Nah, dari yang ini. Nah, dari yang ini ya. Oke. Saya akan coba dengan username dan password yang sudah di-set. Nah, tidak usah. Nah, jika dia berhasil login, dia akan menampilkan form bahwa kita berhasil login. Nah, sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana cara menerapkan remote repository. Nah, apa itu remote repository? Remote repository itu adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat commit dari lokal repository kita yang sebelumnya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah cara penerapannya. Yang pertama, kita harus memiliki akun GitHub terlebih dahulu. Nah, saya akan menggunakan ini ya, GitHub ya. Nah, lalu saya akan membuat repository baru dengan nama yang sama dengan nama project kita. Bisa dari sini, new repository, atau di home. Sini juga bisa. Nah, buat nama yang sama dengan project Laravel kita. Nih, kita set saja private untuk sementara ya, jika tidak mau dipublish. Nah, sudah ini ya, sudah terbuat. Nah, yang ketiga, kita harus memastikan bahwa identitas Git kita sama dengan
nama akun GitHub kita. Nah, di sini saya sudah ya, username-nya sudah sama dengan username GitHub saya. Nah, ini. Dan email yang saya gunakan juga sudah sesuai dengan identitas di GitHub saya. Saya quit saja. Nah, lalu kita akan menjalankan perintah berikut. Add, nah, git remote add GitHub, lalu kita salin URL repository kita yang ini ya, yang ini. Nah, kita salin saja di sini. Kalau sudah tersalin, kita paste saja di sini, enter. Nah, untuk memastikan bahwa sudah ditambahkan remote-nya, tinggal git remote v. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah bisa. Nah, jika mungkin salah menambahkan repository, bisa gunakan git remote remove GitHub. Nah, ini akan menghapus remote-nya ya. Nah, kita cek. Nah, tidak ada. Saya jalankan lagi ya. Nah, ada. Nah, jika sudah ya, sudah. Oh ya, karena saya memiliki file yang untracked dan beberapa file yang modified, saya akan git add terlebih dahulu. Lalu git commit. Nah, sudah di commit semua, baru kita bisa push. Git push. Oh, ternyata untuk pertama kali kita harus menggunakan push yang seperti ini ya, untuk inisialisasi awal saja. Nah, nanti kalau sudah udah pakai ini, kita bisa menggunakan git push yang biasa. Nah, kita copy saja ya. Nah, git push set upstream GitHub master, enter. Nah, kita sign in pakai browser ya. Nah, saya sudah selesai login ya di background. Nah, sudah ada di sini. Nah, saya akan lihat di YouTube saya. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini. Artinya remote repository kita sudah, penerapan remote repository saya kita sudah berhasil. Nah, untuk selebihnya kita bisa menggunakan git push ya. Jadi tidak usah pakai yang ini, bisa menggunakan git push saja. Enter. Nah, tidak up to date ya. Tidak ada yang perlu di push. Nah, jadi saya akan menggunakan git status. Git status untuk cek ya, your branch is up to date with GitHub master. Nah, nothing to commit, working tree clean. Nah, untuk yang terakhir saya akan mencoba mengklon project Laravel saya ya. Nah, saya akan melakukan hal yang mungkin dikira di luar nalar mungkin ya. Yang pertama saya akan close ini terlebih dahulu. Nah, ini close semuanya.
stop, close. Oke, sudah di close semuanya? Baik, saya akan menghapus project saya. Di sini di www pertanahan admin saya akan hapus. Oke, sudah dipastikan kalau project saya sudah tidak ada lagi. Kita cek di Visual Studio Code, memang nggak ada lagi ya. Nah, yang tadi kita buka juga udah hilang. Open folder. Oke, dan tidak ada lagi ya. Oke, kita akan select www terlebih dahulu. Cukup nervous. Oke. New terminal. Saya akan memulai mengklon project Laravel saya yang baru saja saya tambahkan di GitHub. Git clone. URL repositorinya bisa dilihat di sini. Ini https salin. Enter. Oke, selesai ya. Di sini akan cd. Nah, ada ya. Ada sudah di clone dan kita akan coba serve. Oh, nggak bisa. Saya harus buka Paragon. Kalau begitu, baiklah. Oke. Lupa. Oh, nggak ada ya. Kita PHP kita update lebih dahulu ya. Baik, ternyata sudah selesai. Ini bisa kita pakai Artisan. Oh iya, saya lupa. File env-nya nggak ada ya. Nah, nanti nggak bisa dijalankan. Error deh. Kita akan buat ya file env. Nah, yang ini kita kopas saja. Nah, lalu bisa kita save. Nah, oke, saya akan coba. Yeay. Oh, ada yang ini. Nah, ternyata di sini belum ada key-nya ya. Jadi di terminal kita hanya perlu mengetikkan PHP artisan queue generate. Nah, kita cek ya di env kita harusnya di sini. Nah, dia ini sini ya. Oh, yang ini. Nah, bisa kita serve. Nah, kita bisa. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.